Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai New Political Economic dan Old Political Economic. Sebelum masuki materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama, Putri Sri Rahayu, yang kedua, Lailatul Musarrofah, yang ketiga, Muhammad Raisul Anwar, yang keempat, Jordan Dedi Reana, yang kelima, Jusufim Prima Akum Tim Pramata, yang keenam, Abdul Hamid, dan yang terakhir, Nur Komaria. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Eksistensi ekonomi politik menjadi alat dari ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melakukan rencana-rencana untuk mencapai sarana yang diinginkan. Karena di dalamnya secara eksplisit terdapat berbagai persyaratan ilmuwan yang memiliki wilayah kajian yang sangat luas sebagai ilmu pengetahuan yang menyangkut studi tentang hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar faktor ekonomi dan faktor politik. Beberapa aliran ekonomi politik antara lain, yang pertama, ekonomi politik klasik atau neoklasik yang mana berakar dari mazhab ekonomi klasik yang menjadi sumber terpenting rumusan kebijakan ekonomi pada abad 20 dan 21. Ekonomi klasik dibangun dengan dua aspek pikiran, yaitu pasar dapat meregulasi sendiri dan eksistensi teori lain dan distribusi. Penemuan mazhab ekonomi klasik atau ekonomi lama yaitu dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang itu dalam bukunya yang berjudul The World of the Nation. Dan yang kedua yaitu aliran ekonomi politik dari pemikiran David Ricardo. Permasalahan yang diangkat dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political Economy and Action adalah yang berisi 4 permasalahan. Yang pertama, teori tentang nilai harga barang, dan yang kedua tentang distribusi pendapatan yang disajikan dalam teori upah, teori sewa tanah, dan teori bunga. Dan yang terakhir itu adalah teori laba. Dan yang ketiga yaitu teori tentang perdagangan internasional. Dalam teori ini berisi gagasan David tentang teori keuangan komparatif. Dan yang keempat yaitu teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga yaitu ekonomi baru atau ekonomi kontemporer adalah ekonomi yang membahas tentang bagaimana sistem ekonomi itu bekerja dan dapat bekerja, harus dibuat bekerja, dan juga memungkinkan dirinya bekerja. Ekonomi politik kontemporer berpijak pada teori Karl Marx yang menyatakan bahwa ekonomi itu selalu bersifat politik. Hasil dan pembahasan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa istilah ekonomi politik seringkali dipertukarkan pada istilah politik ekonomi yang mana secara metodologi kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Politik ekonomi yaitu suatu unsur atau elemen yang menjadi alat dari ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melakukan rencana-rencana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Lord Robin adalah seorang ekonom Inggris di mana di dalam buku karyanya yang berjudul Political Economy, Past and Present, a Review of Leading Theories of Economic Policy yang diterbitkan pada tahun 1976 menjelaskan bahwa ekonomi politik itu dapat dibedakan menjadi ekonomi politik lama atau sering disebut dengan ekonomi politik klasik dan ekonomi politik baru yaitu ekonomi politik modern atau ekonomi politik kontemporer. Ekonomi politik lama. Ekonomi politik klasik atau neoklasik ini berakar dari mazhab ekonomi klasik yang menjadi sumber terpenting perumusan kebijakan ekonomi abad 20 dan 21. Ekonomi klasik dibangun dengan dua pokok pikiran yaitu pasar dapat meregulasi sendiri atau self-regulating market dan eksistensi teori lain dan distribusi atau value and distribution. Self-regulating ini merupakan doktrin tentang ketangguhan pasar dalam mengorganisasi kegiatan atau transaksi ekonomi yang dipandu oleh sinyal harga dan perilaku mencari keuntungan. Sedangkan value and distribution
menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa diturunkan dari sistem pembagian kerja. Di sini harga suatu barang atau jasa dihitung dari jumlah tenaga kerja yang digunakan. Menurut pandangan para ekonom klasik, siapapun itu termasuk dalam melakukan investasi harus berpikir dulu beberapa yang akan dihasilkan dari investasi yang akan ditanamkan. Return of investment telah menjadi pijakan dasar bertindak dalam berinvestasi. Ekonomi politik lama merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai campur tangan negara atau politik yang bersifat sementara dalam menciptakan keseimbangan ekuilibrium atau keseimbangan pada pasar. Pasar yang sempurna ditentukan oleh tarik-menarik antara penawaran supply dan permintaan atau demand. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hukum pasar tidak senantiasa berjalan secara sempurna. Bahkan pertarungan antara pelaku pasar kelas besar dengan kelas kecil sering kali tidak terhindarkan. Dengan kecenderungan pelaku pasar kelas besar mengalahkan pelaku pasar kelas kecil. Selanjutnya adalah pandangan berdasarkan dari penemu mazhab ekonomi politik lama atau klasik. Yang pertama adalah Adam Smith. Pada periode klasik dalam ekonomi politik di masa sejak terbitnya buku Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Dalam buku ini membahas mengenai hal-hal terkait dengan perspektif ekonomi politik yang sekaligus menjadi bangunan atau arsitektur ekonomi politik itu sendiri. Di antaranya seperti pandangan kaum klasik tentang kekayaan, pembagian kerja, kultur manusia, mekanisme pasar, dan paham liberalisme. Pandangan kaum klasik sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pandangan tentang kekayaan. Fokus utama yang dibahas dalam pandangan ini terdapat adanya isu-isu produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan. Jelas sekali bahwa pada awal perkembangannya, ilmu ekonomi politik sangat didominasi, bahkan bisa dianggap identik dengan disiplin ilmu ekonomi. Yang kedua yaitu teori pembagian kerja. Pada teori ini tidak berlaku hanya pada suatu tugas tertentu saja, tetapi juga bisa diterapkan antara sektor dan antar negara. Yang ketiga yaitu hulu manusia. Dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi, Smith secara ekspresif mengeliminasi motif-motif lain selain kepentingan pribadinya. Pandangan kaum klasik selanjutnya yaitu mekanisme pasar, yang menjelaskan bahwa pada awalnya pasar diartikan sebagai tempat bertemunya konsumen dan produsen. Pada masa sekarang, pasar sudah berkembang menjadi lebih jauh dan lebih rumit mengintegrasikan individu-individu dan kelompok-kelompok. Selanjutnya yaitu paham liberalisme. Menurut Smith, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, kita perlu mengeksploitasi dorongan-dorongan alamiah. Untuk selanjutnya yaitu proses peminggiran peran pemerintah, yang diartikan bahwa perbedaan utama antara kaum klasik dengan pikiran-pikiran terdahulu adalah bahwa kaum klasik terutama Smith sangat anti dengan campur tangan pemerintah. Perbedaan utama antara kaum klasik dengan pemikir-pemikir terdahulu yakni bahwa kaum klasik terutama Smith sangat anti dengan campur tangan pemerintah. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan yang dianut pada masa merkantilisme yang percaya bahwa negarawan sebagai layaknya seorang bapak yang baik dalam suatu hubungan rumah tangga, bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota masyarakat dan mengatur ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya adalah teori klasik David Ricardo. Perkembangan teori klasik semakin berkembang dan melahirkan pemikir-pemikir yang handal, di antaranya adalah David Ricardo. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772 dan meninggal pada 11 September 1823. David Ricardo merupakan pakar ekonomi klasik dengan gagasan teori keunggulan komparatif dan teori nilai. Pemikiran David Ricardo, permasalahan yang diangkat dalam bukunya yang berjudul
the principle of political economy. Integration adalah berisi 4 permasalahan. 1. Teori tentang nilai dan harga barang, yaitu dalam hal ini nilai suatu barang terhadap harga barang tidak selamanya stabil, yang mana harga barang tergantung terhadap barang yang produksinya terbatas dengan barang yang monopoli. Yang kedua, teori tentang distribusi pendapatan yang disajikan dalam teori upah, teori sewa tanah, teori bunga, dan teori laba. Ketiga, teori tentang perdagangan internasional dalam teori berisi gagasan David tentang teori keunggulan komparatif. Yang keempat, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Dengan adanya 4 permasalahan yang diangkat dalam buku The Principle of Political Economy, Integration telah menghadirkan gagasannya, yaitu teori keunggulan komparatif serta teori nilai. Berbeda halnya dengan teori nilai David Ricardo, yang mana nilai ini Ricardo memperkenalkan kedua sektor memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Kedua, modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Ketiga, periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Dengan adanya teori nilai David Ricardo, dikenal dengan teori upah yang disebut dengan hukum besi tentang upah, Iron Law of Wages, yang tingkat upah sebagai balas jasa bagi tenaga kerja yang merupakan harga yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan tenaga kerja. Implikasinya, perbaikan upah hanya ditentukan oleh perbuatan dan perilaku tentang tenaga kerja sendiri, tidak oleh kebijakan yang berasal dari luar. Di sini saya menjelaskan tentang ekonomi politik baru. Ekonomi politik baru atau kontemporer. Ekonomi politik kontemporer di sini merupakan ekonomi politik yang membahas tentang bagaimana sistem ekonomi itu bekerja, harus dibuat bekerja dan dapat bekerja. Tapi meskipun demikian, ekonomi politik kontemporer ini bukanlah scientific economic yang merupakan himpunan dari value free generalization tentang cara sistem ekonomi itu bekerja. Namun, ekonomi politik di sini membicarakan prinsip-prinsip umum dalam bidang ekonomi. Ekonomi politik kontemporer berpijak pada teorinya Karl Marx, yang dimana Karl Marx itu menyatakan bahwasanya ekonomi itu selalu bersifat politik. Karena faktor-faktor politik itu disebabkan oleh dinamika dari proses ekonomi kapitalis. Dan proses itu mewarnai pertarungan politik berskala besar dalam sejarah. Kita ketahui bahwasanya Karl Marx dan Hegel itu mempunyai satu teori yang bernama Marwerde, di mana Marwerde itu adalah secara garis besar adalah memakan hasil pekerjaan orang lain, atau bisa dikatakan adalah eksploitasi buruh. Nah, dalam pertarungan politik berskala besar, di situ dengan adanya sistem ekonomi kapitalis itu juga yang menyebabkan adanya imperialisme, kolonialisme dalam sejarah. Kalau kita pelajari hal tersebut. Nah, untuk membuktikan bahwa cara kerja dari perekonomian kapitalis membawa dampak politik, Marx mengajukan kritik terhadap pandangan ekonomi klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Karl Marx ini melakukan kritik bukan untuk tujuan untuk membenarkan konsep kapitalisme yang dikendalikan negara, melainkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kapitalisme tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Kegagalan pasar didefinisikan dengan menggunakan konsep pilihan pribadi dan menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, tapi menurut pemikiran kaum neoklasik, ekonomi adalah transaksi-transaksi swasta yang dilakukan untuk memaksimalkan kegunaan yang didapatkan individu,
sementara politik adalah penggunaan kewenangan publik untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam ekonomi politik kontemporer merupakan studi mengenai sistem ekonomi sebagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi fundamental secara praktis dan menerapkan seni-seni dari ekonomi praktis. Nah, jadi ekonomi politik kontemporer ini nantinya banyak membahas tentang persoalan ketidakadilan sistem ekonomi internasional berkenaan dengan masalah pemerataan pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan, dan struktur sosial lainnya. Karena bahwasanya kita tahu sendiri bahwasanya Karl Marx itu anti terhadap yang namanya kapitalisme. Dan itu nantinya juga digunakan oleh Indonesia yang nantinya jadi sosialisme Indonesia. Yang anti terhadap imperialisme dan kolonialisme yang ada dari dulu hingga sekarang gitu. Jadi ekonomi politik kontemporer ini menelaah berbagai variabel sosial lainnya, menentukan dan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, khususnya yang terjadi pada masyarakat tradisional, terutama di dunia ketiga. Termasuk juga telaah yang dilakukan oleh aliran radikal maupun neo-Marxis. Nah, jadi ekonomi politik kontemporer ini mengacu pada manajemen persoalan ekonomi negara yang mengaitkan hubungan antara tujuan negara atau public ends dengan kepentingan pribadi, private interest. Dan ekonomi politik ini merupakan studi tentang mekanisme yang dapat digunakan masyarakat untuk menjalankan perekonomian sosialnya, yang meliputi tools atau peralatan, lembaga, institution, sumber daya manusia yang mampu menciptakan barang dan jasa, good and service. Nah. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang diambil berjudul Pengaruh Konsentrasi Partai Politik di Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Penulis Catur Sugianto dan kawan-kawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, volume 13 nomor 2, bulan Januari tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan Herfindahl-Hirschman Index atau HHI. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif konsentrasi partai politik di suatu daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin terkonsentrasi dan semakin kuat anggota parlemen suatu partai politik tertentu menguasai parlemen, akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran, sehingga pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Fenomena ini mengonfirmasi hipotesis bahwa terkonsentrasinya parlemen pada suatu politik tertentu mempengaruhi bagaimana alokasi anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi yang hanya memperhatikan konstituen partai politik yang menguasai parlemen di daerah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi daerah yang perekonomiannya sangat tergantung APBD, maka konsentrasi partai politik di parlemen akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa berbagai pendapat dari hasil studi bahwa desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan daerah, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia menjadikan tenaga kerja efektif dalam proses produksi. Dan pada akhirnya tenaga kerja efektif ini akan mendorong suatu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.